Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mengawali pembelajaran pada saat ini, marilah kita menundukkan kepala terlebih dahulu untuk berdoa memohon kepada Allah agar apa yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Menundukkan kepala untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku semua, marilah kita awali pelajaran saat ini. Saya akan melanjutkan untuk materi pembelajaran kedua, yaitu tentang ihsan, tentang syukur. Ya. Sebelum saya buka untuk materi pembelajarannya, saya persilakan untuk anak-anakku mempersiapkan Al-Qur'annya. Karena untuk materi pertama ini kita akan mengkaji Al-Quran, mulai dari membaca, kemudian mengidentifikasi tajwid, kita pelajari isi kandungannya. Ya, sambil menunggu akan saya mulai terlebih dahulu. Ya, untuk anak-anakku, untuk memegang Al-Quran, posisikan anak-anakku dalam kondisi suci. Bagi yang belum, silakan untuk bisa berwudu terlebih dahulu. Ya, kita mulai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, untuk materi ini saya buat untuk anak-anakku kelas 12. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan untuk kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama yaitu membaca Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 sampai dengan 14, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Menganalisis Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang saling menasihati dan berbuat baik. Yang berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK, menjelaskan cara membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Menerjemahkan Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian yang keempat, menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Kelima, mengidentifikasi makna dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Ya. Beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dari bab 2 ini. Ya, tentang beribadah, bersyukur kepada Allah. Yang pertama, surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Silakan anak-anakku bisa dibuka Al-Qur'annya untuk surat Al-Luqman ayat ke-13 dan 14. Ya, ini adalah ayat dari surat Al-Luqman ayat
13 sampai dengan 14. Marilah kita baca bersama-sama. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman wa li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fiswaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Bagi anak-anakku yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan minder, jangan putus asa. Kalian pasti bisa jikalau kamu mau berusaha. Gak usah malu untuk belajar meskipun sudah kelas 12. Apalagi belajar Al-Quran tidak pandang usia, tidak pandang waktu. Selama hayat masih dalam tubuh kita, nyawa masih dalam tubuh kita, usahakan selalu belajar dan belajar, apalagi belajar Al-Quran. Nah, ini arti dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13 berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Menyekutukan Allah itu menduakan Allah. Jadi kalian menyembah selain Allah. Yang ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepada Allah lah kita kembali atau kembalimu. Ya, ini di sini maksudnya dari menyapihnya dalam 2 tahun itu selambat-lambatnya waktu menyapih ialah setelah anak berumur 2 tahun. Menyapihnya di sini kalau ibu ya memberikan ASI lah, bisa diartikan seperti itu. Kemudian asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Surat Al-Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dinamakan surat Luqman karena surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Para mufasir berpendapat bahwa ayat 13 dan ayat 14 turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak kalah dirinya memeluk Islam, tetapi ibunya melarang. Ibunya berkata bahwa ia tidak akan berteduh dan tidak akan makan juga minum jika Sa'ad tidak kembali ke agama yang sebelumnya. Tetapi Sa'ad enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari. Sa'ad pun mengkhawatirkannya sehingga ia menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya itu kepada Nabi. Maka turunlah surat itu bahwa kita harus benar-benar berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi tajwid Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, ngola. Di sini ada bacaan matobi'i. Nah, bagaimana cara membaca bacaan matobi'i? Yaitu dibaca selama 2 harokat atau 2 ketukan. Yang mana itu matobi'i ini? Ada qaf berharokat fathah bertemu dengan alif. Ini dinamakan matobi'i. Yang berikutnya ada
Qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu apabila ada huruf qalqalah mati atau sukun di tengah. Nah, huruf qaf ini termasuk huruf qalqalah. Saya ingatkan lagi, untuk huruf qalqalah ada 5: ba, jim, dal, to, qaf. Harus diingat-ingat ya. Apabila ada 5 huruf itu sukun, baik di tengah kalimat maupun di akhir kalimat atau akhir ayat, maka dinamakan qalqalah. Apabila sukun di tengah kalimat, itu qalqalah sugro. Apabila sukun di akhir kalimat, namanya qalqalah kubro atau memantul besar. Pantulannya itu besar. Kemudian ada al-syamsiyah. Ini yang dinamakan al-syamsiyah apabila al di depannya ada shin. Inna syirka, pembacanya gitu, bukan innal syirka tapi langsung menuju ke shin. Inna syirka, di sini ada al-syamsiyah. Yang berikutnya lagi ada idhar halqi. Idhar halqi apabila ada nun sukun atau tanwin, entah fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin seperti ini, bertemu dengan huruf 6. Ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, di sini ada ain. Ini masuk salah satu idhar halqi, huruf idhar halqi ini. Cara membacanya dibaca jelas. Ladul mun'adim. Ladul mun'adim. Ya, berikutnya lagi ada al-qamariyah. Ya, dinamakan al-qamariyah itu apabila ada al di depannya bertemu dengan salah satu huruf ini. Ada huruf 14, salah satunya yaitu alif atau hamzah. Maka alnya di sini terbaca atau dibaca jelas. Kalau yang tadi al-syamsiyah ini kan alnya tidak terbaca. Sementara ya al-qamariyah itu alnya terbaca. Wa waswainal insana. Wa waswainal insana. Yang berikutnya lagi ada idgham bi gunnah. Yang mana idgham bi gunnah? Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, dan di sini ketemu dengan wawu, maka masuk ke idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu langsung masuk ke wawu dengan dengung. Sebenarnya di sini ada fathah tanwin, maaf kasrah tanwin, mohon maaf tidak tertulis. Wahni wa fisaluhu. Lanjut ya. Kemudian makna surat Al-Luqman ayat ke-13 dan 14. Maknanya, seorang muslim harus menyampaikan nasihat dengan bijak kepada orang lain, seperti Luqman menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Menyekutukan Allah itu menduakan Allah. Jadi menyembah tidak kepada Allah, tapi selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah senantiasa bersyukur. Bersyukur itu mensyukuri, merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dimiliki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kepada orang tua kita harus berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya tempat kembali. Maksudnya ketika nanti kita meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Bisa juga ketika ada permasalahan ya kita memohon, kita berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang akan membantu menyelesaikan permasalahan kita, termasuk kita ketika kita meminta apalah, rizki, meminta uang, meminta pekerjaan dan lain sebagainya, ya kepada Allah lah kita meminta.
Lanjut ke Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, marilah kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa waswaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fiswaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Lanjut ke arti dari ayat tersebut. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak menemui janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Lanjut ke asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ayat 83 dari surat Al-Baqarah, yaitu ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan ada dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Nah, ini asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian kita lanjut ke mengidentifikasi tajwid. Di sini yang pertama ada wa'id akhodna, ya, wa'id akhodna sebenarnya gitu. Di sini ada matopi'i karena ada nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian illallah, di sini ada bacaan lam jalalah tafhim karena ada lam berharokat fathah bertemu dengan lafal Allah, atau apabila ada lafal Allah didahului dengan dhammah atau fathah dinamakan lam jalalah tafhim. Bacanya gimana? Tebal, illallah. Kemudian ada al-qamariyah wal masakin. Di sini ada al bertemu dengan mim, maka alnya terbaca wal masakin. Kemudian ada idhar syafawi. Yang mana idhar syafawi? Ini apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba dinamakan idhar syafawi. Nah, di sini bertemu dengan alif, maka dibaca jelas idhar. Summa tawallaitum illa. Summa tawallaitum illa. Kemudian ada ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki? Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 yang salah satunya yaitu ta wa antum. Cara membacanya yaitu samar. Kemudian ada mad arid li sukun mu'ridun. Di sini ada mad tabi'i yaitu dzun, dzat berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, itu dinamakan mad tabi'i bertemu dengan huruf, dan ini berada di akhir kalimat atau akhir ayat, maka dibaca mad arid li sukun mu'ridun. Panjangnya berapa? Yaitu 5 harokat atau 5 ketukan.
Kemudian kita lanjut ke makna ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama yaitu Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji itu. 2. Larangan untuk berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua, ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Kemudian perintah mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di sini sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian menunaikan zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku. Mungkin banyak yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan, ada yang mengganjal, silakan ditanyakan kepada Bu Nurul langsung atau melalui chat WhatsApp yang sudah dibagikan di grup kelas, atau juga bisa komen di YouTube yang Bu Nurul bagikan, di video yang Bu Nurul bagikan, atau di Classroom. Demikian tadi pembelajaran saat ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya Bu Nurul minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.